malam ini kebetulan kita dapat giliran. Oke, baik. Mari kita buka dahulu sesi kita malam hari ini dengan doa. Ya, kita bersiap mengambil sikap doa. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kembali kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang juga Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama pada malam hari ini untuk sharing dan juga bermeditasi bersama. Kiranya kami mohon berkat, bimbingan, perlindungan, pertolongan, dan juga penerangan ilahi dari-Mu, dan juga kelancaran dari koneksi internet pada malam hari ini, sehingga acara kami dapat berlangsung dengan lancar. Dengan penuh kerendahan hati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, selamat malam kepada rekan-rekan semua, ya, Bu Fani dari Ngawi, lalu Bu Sri Rahayu, Bu Frani, Mbak Ika, Bu Prapti, Pak Mirsa, Pak Yap, Pak Mike, Mbak Zuna, keluar sini, Pak Ika, dan Mbak Yani, ya, ini sudah ada Mas Dodo, ya, Pak Dodi, ya. Nah, ini Mbak Niken, oke, Bu Sylvia, Bu Dina, ya semuanya sudah berkumpul rame-rame kita Rabu malam hari ini. Oke. Nah, teman-teman, sahabat Pranic Healing, pasti masih ingat ya, kalau setiap Rabu ini kita sudah beberapa waktu itu ngomongin tentang Green Project gitu. Ya, jadi kita mau lebih melihat kembali tentang lingkungan dan juga bumi kita ini. Kenapa demikian? Ya pasti dong orang kita tinggalnya di bumi, ya kan? Dan bumi kita tuh cuma satu gitu loh. Makanya kita harus lebih bisa untuk pay attention atau memberi perhatian kepada lingkungan kita, kepada bumi kita. Nah, memang sudah beberapa minggu ya banyak sekali narasumber yang memberikan materi mengenai lingkungan, ya, mengenai bumi kita, juga berbagai topik-topik menarik lainnya. Nah, mungkin sahabat Pranic Healing, ya, ada yang masih ingat apa saja yang kita sharingkan setiap hari Rabu? Atau mungkin Pak Dodi ada ini Pak mau memberikan? Ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Yofi. Jadi menjelaskan sedikit kepada teman-teman tentang Green Project. Ya, apa sih maksudnya Green Project ini ya? Kenapa kok green? Kenapa nggak blue atau red gitu kan? Jadi gini, Green Project ini sebenarnya adalah suatu materialisasi dari sebenarnya apa yang kita selama ini blessing ya. Kita kan selama ini kan blessing dunia, blessing planet bumi itu dengan semua yang positif kan begitu. Tapi blessing saja tidak cukup, maka kita harus melakukan sebuah tindakan nyata. Ya, sama halnya kalau kita mau hidup sehat, kita nggak bisa cuma membayangkan kita sehat, tetapi setelah itu ada actionnya dengan apa? Makan yang sehat, olahraga dan sebagainya kan begitu. Memulai suatu kebiasaan hidup yang sehat. Nah, begitu juga kalau kita ingin artinya mewujudkan bumi yang lebih baik, maka kita harus memulai melakukan kebiasaan hidup yang lebih ramah, ya, lebih support atau lebih melestarikan bumi kita. Nah, mengapa kok judulnya green nggak blue? Karena gini, blue itu mewakili air, green mewakili daratan. Karena kan kita tinggal di daratan kan Mbak Yofi ya, bukan di air kan. Kecuali kalau kita ini mau tinggal di air ya kita namanya Blue Project kan gitu. Karena kita itu tinggal di daratan. Nah, daratan yang ideal, yang untuk tinggal ya itu yang bagaimana? Kira-kira yang gersang atau yang subur? Yang menyejukkan. Nah, kan gitu toh. Yang menyejukkan, meneduhkan, ya. Karena kalau kita bayangkan tinggal di padang pasir ya, wah itu panas. Ya, panas sekali.
Makanya yang namanya surga itu kan digambarkan apa? Surga itu digambarkan air mengalir jernih, ya toh, ada pohon-pohonan, berbagai macam buah dan sebagainya. Orang ibaratnya ada kelimpahan seperti itu. Nah, makanya sebenarnya kita itu yang di Indonesia itu sebenarnya kita itu tinggal di surga, teman-teman. Jadi kalau Anda bayangkan orang Anda tinggal di padang gurun ya. Padang gurun di mana air itu susah, yang namanya pohon itu tidak ada ya. Kalau Anda ke Indonesia, Anda merasa Indonesia kayak surga enggak? Banget, Pak. Iya, Indonesia itu kayak surga. Jadi surga itu didominasi oleh pohon-pohonan, pohon. Ketika ada banyak pohon, air pun juga banyak. Karena air ini yang bisa menahan adalah pohon. Nah, makanya itu kita kemarin kita putuskan bahwa kita ingin mengajak teman-teman ini untuk memulai kebiasaan hidup baru, melestarikan bumi. Makanya kita setiap Rabu ini kita gunakan sesinya untuk bicara mengenai lingkungan hidup. Itu latar belakangnya, Mbak Yofi, kenapa ada yang namanya The Green Project. Itu. Oke, thank you, Pak. Jadi sahabat Pranic Healing sudah mengetahui ya, kok bisa ada ini yang namanya Green Project setiap hari Rabu. Nah, mungkin kalau sekarang apakah teman-teman sahabat Pranic Healing di sini masih ada yang mengingat apa saja sih yang kemarin-kemarin kita bicarakan di Green Project? Atau ada sharing mungkin yang sudah mencoba melakukan atau mempraktekkan? Ya, kalau minggu lalu kan Bu Francisca ya, Bu Franny kan ada menyebutkan tentang processing organic waste through vermicomposting. Ya, kalau nggak salah itu loh Bu Franny, benar apa enggak ya saya kalau nggak salah sih itu ya. Nah, mungkin ada lagi yang mau sharing teman-teman sehari-hari saja. Apakah ada yang sudah mulai melakukan jadi memiliki kesadaran nih, contohnya kalau dari saya pribadi ya, maksudnya biasanya itu sama air itu kadang saya suka gemes kalau umpamanya orang tuh suka gini loh, take it for granted, kayaknya udahlah air kan banyak gitu, jadi airnya banyak kebuang gitu ya, itu agak gemes gitu. Kenapa? Karena kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah tinggal di Kalimantan ya, di mana waktu itu di Kalimantan tuh airnya berbeda loh Bapak Ibu dengan yang di Jawa. Jadi kalau di Kalimantan itu air pumpnya tidak seperti yang di sini, di mana airnya jernih ya, bersih gitu kan. Kalau di sana begitu Anda melihat air, saya kurang tahu update sekarang bagaimana ya, tapi kalau pas saya tinggal di sana selama 1 tahun, itu airnya warnanya kuning Bapak Ibu. Jadi nggak putih jernih, wow gitu, enggak. Itu kuning. Dan biasanya ada endapan tanahnya. Nah, itu kalau air tanahnya ya pasti ada endapan tanah, air pumpnya itu kuning. Dan asin rasanya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan terus kalau teman-teman kita tuh yang di Kalimantan, itu tidak mudah loh mendapatkan air bersih. Karena kenapa? Yaitu mereka menggunakan airnya air hujan. Jadi benar-benar pas hujan, nampungin air di itu punya tempat-tempat ya, mereka nampungin air, dan air itulah yang dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, ya mandi, ya masak, dan lain-lain. Gitu. Dan uniknya waktu itu juga pengalaman pertama ya saya tinggal di sana, pada saat hujan pertama, jadi setelah kemarau panjang, itu hujan pertama kali, Bapak Ibu tahu bagaimana kondisi airnya. Jadi waktu itu memang kami tinggal di asrama ya, asrama susteran, maksudnya perawat gitu, asrama perawat. Nah, di situ itu kamar mandinya, itu kamar mandi baknya besar, nyambung jadi 3 kamar mandi. Lalu airnya itu langsung air yang dialirkan dari talang. Jadi kalau hujan dari atap turun ke talang langsung masuk ke bak mandi. Nah, pada saat itu adalah hujan pertama. Ya, maksudnya setelah lama panas, nggak hujan-hujan tuh hujan. Terus sahabat Pranic Healing tahu nggak air hujannya itu seperti apa, air hujan pertama pada saat itu? Ada yang bisa menebak? Kotor.
Hitam ya mesin. Kotor airnya. Kotor. Benar. Airnya kotor. Benar Pak Dodi ya. Jadi airnya itu benar-benar hitam seperti kopi. Ya, itu benar-benar sampai saya juga kaget. Wah, terus kita mandinya pakai air ini gitu kan? Ya, maksudnya karena saya belum pernah gitu ya. Pas itu agak kaget juga. Ya iya, ya dok gitu karena waktu itu kan memang perawat yang saya tinggal bersama dengan para perawat. Ya iya gitu. Jadi maksudnya gini, karena pernah mengalami hal tersebut bahwa di mana air itu ternyata air bersih itu sangat-sangat berharga sekali. Jadi apa ya? Mulai lebih menyadari gitu loh. Kalau kayak di sini itu air sampai kebuang-buang, itu udah penuh matiin kan kadang-kadang ada yang cuek aja gitu ya udah airnya ngalir kan nggak apa-apa ini dan lain-lain. Padahal sebenarnya di tempat lain itu tidak segampang itu loh bisa mendapatkan air bersih. Ya mungkin itu kalau dari kami sedikit sharing ya Pak Dodi. Mulailah siapa tahu habis ini teman-teman lainnya silakan lo sharing. Jadi kadang-kadang memang kita dihadapkan pada sesuatu yang nggak enak dulu, baru menyadari ternyata ya juga ya ini sangat berharga loh sebenarnya air bersih ini dan memang sangat berharga gitu. Bahkan air tanah yang tadi saya bilang itu ada tanah kita harus nunggu dulu tanahnya ngendep. Nah nanti setelah itu kalau mau mandi baru nyiduk, itu pun nyiduknya jangan kenceng-kenceng loh, Bapak Ibu, sahabat Prani Healing-nya. Harus pelan-pelan gitu, karena kalau enggak apa, nanti tanahnya ikut naik lagi, ikut naik, kita jadi mandinya plus tanah gitu. Ya kurang lebih begitulah Pak Dodi. Itu bukan kayak kalau kita ada spa gitu, pakai lumpur gitu kan. Sekarang ada spa lumpur gitu ya. Zaman dulu belum kenal Pak, itu sekarang pun nggak kenal. Cuma aduh akhirnya ternyata seperti ini ya gitu. Tapi maksud saya ya pengalamannya itu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Jadi jadi lebih menghargai lah. Oke. Jadi mungkin rekan-rekan dari serangkaian mungkin kita ini sedikit ya. Mungkin mengingatkan teman-teman apa saja sih yang pernah kita bahas ya Mbak Yofi ya. Jadi kita pernah membahas mengenai jejak karbon, ya kan? Jejak karbon, bahwa ternyata kita itu setiap orang punya peran dalam menghasilkan karbon yang mengakibatkan perubahan iklim. Ya. Terus kita pernah bicara mengenai juga berkelanjutan, Pak Eri. Berkelanjutan. Apa sih artinya berkelanjutan itu apa sih? Ya, waktu itu juga pernah dibicarakan bahwa itu boleh saja mengkonsumsi, tetapi jangan langsung dihabiskan, tetapi kita harus memikirkan supaya ini selalu tersedia bagi kita dan anak cucu kita. Kemudian juga bicara tentang Pak, Bu Devina, Pak, energi terbarukan. Oh ya, energi terbarukan. Bu Devina malam ini nih bisa ikutan nih. Ya. Jadi menanam pohon. Ya, menanam pohon, betul. Bawakan waktu itu ya sama Bu Cynthia ya, Bu ya. Ya. Terus tentang memilah sampah, kemudian juga tentang ini ekonomi sirkular ya, ekonomi sirkular ya. Bu Devina. Bu Devina. Terus juga mindful consumption. Jadi kalau kita konsumsi harus sadar atau dengan penuh pertimbangan gitu, bijaksana lah begitu ya dalam mengkonsumsi. Kemudian yang kemarin terakhir itu Bu Brita tentang piring ya, makanan yang ada di piring. Jadi konsumsi berkelanjutan tapi lebih spesifik lagi berkaitan dengan apa yang kita makan setiap hari. Ternyata orang Indonesia itu buang sampahnya luar biasa ya. Buang makanan orang Indonesia itu terbesar nomor 2 di dunia. Ini yang kemarin bikin kita shock ternyata. Tapi benar loh ternyata Mbak Yofi. Kadang-kadang karena saya mulai melihat ya misalnya kita beli kerupuk gitu, ternyata tidak semuanya habis, ada yang melempem gitu ya. Yang melempem itu dibuang. Contohnya begitu. Terus apalagi kita makan, bikin sayur dan sebagainya. Ada sayur yang nggak habis, ada yang basi ya. Sayurnya dibuang kan begitu. Ya. Jadi ternyata hal-hal yang kecil-kecil itu, oh iya ya selama ini mungkin kita nggak sadar loh. Itu atau makan gitu saya nggak suka ini yang saya nggak usah ada bawangnya dibuangin disisihkan gitu, lalu dibuang gitu atau ada apanya nah ternyata hal-hal seperti itu yang juga membuang makanan.
Nah, mungkin teman-teman ada yang nancep atau yang membuka kesadaran teman-teman dan teman-teman mulai melakukan kebiasaan baru itu dalam bidang hal apa sih? Silahkan apa saja. Ini ada yang sharing di chat, mungkin dibacakan dulu ini Pak. Saya baca. Oke. Dari Bu Tri Nur Afiati. Atma namaste semua. Sharing kecil dari saya. Tentang Green Project. Yayasan kami mengelola sekolah PAUD yang berbasis lingkungan dan budaya. Salah satu proyek kami selama 6 tahun terakhir mengajarkan kepada anak kecil usia 3-7 tahun untuk berwudu dengan kuota air 1 kaleng biskuit kecil. Tujuannya mengajarkan anak dari usia dini menghormati dan mengelola air secara bijak. Karena merekalah nanti yang akan melanjutkan menjaga bumi kita tercinta. Demikian salah satu sharing saya Opik dari Jogja. Wah, terima kasih nih Bu Opik ya, berarti ya manggil. Bu Opik, ya. Ya, terima kasih, ini luar biasa sekali loh. Karena memang saya juga pernah lihat itu video ya tentang berwudu hanya menggunakan ini, apa ukurannya waktu itu gelas aqua kecil, jadi ceritanya wudunya itu hanya dengan 1 gelas air saja dan ternyata cukup gitu loh, maksudnya untuk mengajarkan ini ya, membersihkan semua itu dengan 1 gelas air saja ya. Kalau ini kan ternyata sudah diajarkan dengan 1 kaleng biskuit kecil. Apakah memang bisa demikian nih? Mungkin Bu Opik atau ada Bu Am nih bisa menanggapi Bu, mungkin mengenai wudhu ini bagaimana? Bu Opi itu lebih mahir ya. Jadi intinya sebenarnya bisa. Ya sebenarnya bisa karena wudhu tidak dengan air pun dengan tayamum sebenarnya bisa. Jadi dengan air yang minimal tadi sangat bisa dan sah. Begitu ya Bu Opi? Ya. Ya Bu. Misalnya kita sedang berkendaraan itu Bu, Mbak Yofi, jadi kita tidak membutuhkan air dengan tayamum juga. Misalnya dengan kondisi sakit ya, tidak dengan air juga bisa. Namun keren sekali apa yang dilakukan oleh Bu Opi ya, sudah mengajarkan, sudah antisipasi ya, jadi ke depannya itu anak tidak boros-boros air. Ya. Selamat Bu Opi, keren sekali. Lanjutkan itu ya, bagus sekali. Terima kasih. Thank you Bu Am, thank you Bu Opik. Jadi ini anak-anak PAUD-nya udah terbiasa ya sekarang ya Bu Opik ya dengan apa? Ya ini apa melakukan wudhu secara terbatas gitu ya dengan airnya sampai buang-buang air gitu. Ya, memang awal boleh sharing sedikit ya. Monggo Bu, silakan. Ya, Atma namaste semua. Jadi saya juga berterima kasih kepada Pranic Healing karena tahun lalu kami juga mengambil bibit ya dari Mbak Niken itu untuk kami tanam, dan itu salah satu dari proyek sekolah kami juga. Jadi proyeknya itu ya proyeknya itu banyak berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan wudhu. Kami melihat banyak sekali air yang terbuang dan melimpah-limpah pada saat kami melihat di masjid atau di syuro atau dimanapun. Bahkan seringkali kami kalau mampir dari perjalanan di masjid itu banyak keran yang terbuka begitu saja, lupa nutup atau kebiasaan tidak nutup. Nah dari situ memang kita membiasakan anak-anak. Awalnya memang nggak mudah, tapi kita kelola dengan cara bermain. Jadi bermain air, bagaimana menghargai air. Pada intinya kita menanamkan pada kebiasaan ya, dari kebiasaan dahulu, kemudian alam bawah sadar mereka untuk mampu menghormati air dan bagaimana asal-usul air, bagaimana air itu tidak mudah untuk didapatkan. Jadi kami juga sering memutarkan video ataupun perjalanan saya misalnya pas di negeri atau pas di tempat-tempat yang memang susah air, saya biasanya bikin video, kemudian video itu saya sharingkan kepada yayasan karena saya tidak selalu berada di sana, kepada guru-guru PAUD. Mereka akan men-sharingkan bagaimana di belahan dunia lain atau di belahan tempat lain itu air adalah seperti Pak Dodi bilang, air itu adalah surga ya, untuk mendapatkannya sangat sulit. Demikian Bu
Bu Yovita. Terima Ya, kasih waktunya. makasih Bu Opik, keren banget ini sharingnya, dan ternyata ya luar biasa ya Bu ya, anak-anak PAUD kalau sudah bisa diajarkan hal ini, pastinya semoga kedepannya mereka bisa menjadi anak-anak yang menjaga bumi kita dengan lebih baik. Terima kasih Bu Opik untuk sharingnya yang luar biasa ya. Baik, mungkin ada lagi teman-teman atau Pak Dodi ada mau menanggapi Pak? Ternyata Ya, satu lagi yang mungkin kalau kita bisa, kalau orang Indonesia itu sebenarnya cara mandi, ya cara mandi itu juga perlu diperhatikan. Karena ada mandi yang pakai shower, ada yang pakai bathtub, ada yang pakai bak, gitu ya. Kalau orang Indonesia kan biasanya sebenarnya pakai penampungan, begitu ya, ada ditampung dulu airnya, ya sudah harus mandi begitu. Tapi gaya yang modern itu kan hanya shower atau pakai bathtub. Nah, jadi hati-hati juga karena gini, kalau misalnya di tempat kita itu shower, hati-hati. Kalau kelas kita ini tidak, arti shower itu jangan dibiarkan banyakkan orang misalnya, apalagi kalau ke hotel itu kadang dinyalakan terus-menerus. Selama mandi itu nyala terus gitu ya. Jadi kita pas sabunan gitu pun ini showernya nyala. Jadi kalau pas sabunan ya mestinya showernya ditutup. Baru kemudian kalau butuh dibuka lagi. Nah yang boros memang kalau bathtub ya. Bathtub itu satu bak mandi besar begitu hanya untuk sekali berendam begitu. Wah itu ya sayang sekali. Sebenarnya itu salah satu pemborosan air. Jadi kadang-kadang yang namanya kemewahan itu kadang-kadang itu identik dengan kadang-kadang tidak ramah lingkungan. Jadi meskipun kalau Anda sekarang punya bathtub, ya mungkin ya dikurangi lah ya. Mandi berendam tiap hari. Oke, kalau perlu saja ya mungkin. Itu yang mungkin saya tambahkan Mbak Yofi. thank you Pak Dodi. Nah, baik. Itu memang dari ini ya, dari sehari-hari kita bisa jadi lebih sadar gitu loh ya. Tidak hanya air, tapi hal-hal lain juga. Ya mungkin kayak tadi yang Pak Dodi juga sebutkan, kanan ya, itu juga menyadarkan. Nah, teman-teman di sini mungkin ada sharing lainnya. Tadi sudah dimulai oleh Bu Opik yang sangat-sangat luar biasa ya sharingnya. Apakah ada yang mau men-sharingkan? Mungkin ada yang sudah mulai. Sharingnya terutama berkaitan dengan ya sudah mulai melakukan kebiasaan baru terutama ya Mbak Yofi ya. Sejak dari yang kemarin telah di-sharingkan oleh para pakar ya tentang Green Project ini, apakah ada yang sudah mulai yaitu merubah kebiasaan ya, umpamanya kayak waktu pertama Mbak Maya tentang jejak karbon ya. Oh iya, kalau sekarang mau pergi-pergi ini sekalian lah, sekali jalan mobilnya ini berarti ngapain gitu, nggak terlalu cuma ya sekali cuma ceplok gitu doang, 1 orang 2 orang yang pergi ya. Seperti itu, walaupun sekarang tetap karena COVID nggak bisa rame-rame ya, tapi maksudnya lebih memiliki kesadaran untuk apa ya mengurangi jejak karbon. Atau mungkin apalagi ya yang tentang berkelanjutan. Oh, memilah sampah aja lah, yang ini kan kita juga ada di rumah setiap harinya toh. Sampah-sampah apakah ada yang sudah mulai memilih yang plastik-plastik, yang organik-organik, atau kaleng-kaleng. Monggo loh, ditunggu sharingnya Bapak Ibu. Selamat malam Mbak Yovita, Pak Dodi. ya, malam Bu Ambar. Silakan. Kebetulan saya sudah melakukan untuk pemilahan sampah dan suami saya kerjanya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi mau nggak mau harus ya Bu ya. Iya, harus mendukung. Jadi kami juga di organisasi wanita di dalamnya juga sudah mengadakan workshop untuk minim sampah rumah tangga, karena ternyata hasilnya adalah penghasil sampah terbesar adalah ibu-ibu. Jadinya yang harus disentuh pertama adalah ibu-ibu dulu nih.
Kok bisa, Bu? Kok bisa Ibu-ibu? Kenapa ini? Alasannya kenapa ini, Bu Ambar? Ya kan yang belanja ke tukang sayur ibu-ibu, yang masak ibu-ibu. Kadang kalau anaknya nggak ngabisin ibu-ibu, tapi kadang kalau udah kenyang buang-buang gitu aja gitu kan Pak. Jadi memang karena kan waktu dulu lingkungan hidup dan kehutanan itu terpisah. Nah, pas sudah tergabung, perlu penyesuaian kita terhadap program-program yang ada di kementerian tersebut. Jadi dirjen yang berhubungan dengan pengelolaan sampah itu mengajak ibu-ibunya untuk bisa aware terhadap lingkungan, intinya di dalam rumah tangga dulu gitu loh. Nah, kebetulan saya juga sudah memilah sampah terutama organik ya, yang karena kan rumah saya di Cibubur selalu dilewati oleh truk sampah yang baunya enak sekali. Karena melewati depan jalan alternatif itu menuju ke Bantar Gebang gitu. Jadi sebulan sekali saya pasti mencium aroma yang aduhai, yang kadang itu agak-agak ganggu. Kadang suami saya bilang itu tempat sampah dibersihin. Kan tempat sampah ini tempat sampah yang ujung sana, jadi aroma anginnya terbawa. Nah, terus saya sudah memilah untuk organiknya, sudah saya masukkan komposter. Sampai saya punya 4 komposter di rumah. Pokoknya tiap itu saya masukin dan saya lapisin dengan sekam bakar. Kemudian setelah setelah sebulan lah itu sudah jadi komposter. Dan karena pandemi kemarin jadi senang-senang tanaman, jadi ikut-ikutan lah melihara tanaman, dan saya pakaiin itu. Dan juga di depan rumah saya ada pohon mangga, dan mangganya itu kemarin sempat satu pohon itu banyak banget sampai orang pada ngeliat, wah boleh ya Bu, nanti kalau udah itu ya udah ambil aja. Jadi saya bagi-bagi. Jadi itu senangnya. Dan kebetulan juga klaster di perumahan saya ini juga tergerak untuk menjadikan pilot project dari pengelolaan sampah yang didukung juga minta dukungan oleh kementerian untuk dijadikan percontohan nantinya secara menyeluruh kepada satu wilayah perumahan real estate ini gitu loh. Jadi, dan juga mau kerjasama sebagai bank sampah unit dalam untuk menggalakkan ibu-ibunya untuk adanya 3R ya, tapi sekarang udah 4R ya. Jadi refuse, reuse, reduce, recycle. Jadi saya juga kalau untuk ke tukang sayur, jadi Bu ini plastik nggak, mendingan saya kalau lupa bawa, mendingan saya bawa sendiri itu dengan tangan saya. Nggak mau sebisa mungkin saya akan menolak plastik. Itu sih yang sudah saya lakukan. Ya. Halo Bu Ambar. Ya. Ya, oke. Baik, nggak suaranya barusan hilang, sudah selesai atau? Oh iya, sudah selesai. Oh ya, baik. Oke, terima kasih sharingnya Bu Ambar ya. Ini luar biasa sekali, udah praktek, terus udah dapat bonusnya juga ya, pohon mangga. Jadi panennya kapan Bu Ambar mangganya? Udah lewat Mbak Yovita. Saya pikir masih belum gitu loh ya. Oh ya, ternyata sudah panenan juga, nih luar biasa. Berarti nanti tinggal panen selanjutnya ya, Mbak Ambar ya. Tadi ya itu memang luar biasa ya. Kita mulai dari hal-hal yang ada di sekitar kita dulu. Mbak Ambar sudah melakukannya dengan memilah sampah. Jadi tadi 4R apa aja tadi Mbak Ambar ya? Reuse, reduce, recycle. Oh iya, oke. Oke. Sudah ada ya, bagus sekali sharing hari. Ya, mungkin kembali nih ke Pak Dodi, apakah ada
masukan, tambahan pertanyaan? Ya, ternyata satu langkah sederhana kalau yang kita di Pranik Healing itu kan mengajak teman-teman mengurangi mengkonsumsi daging ya. Jadi kenapa kok ini perlu? Karena begini, konsumsi daging sapi terutama ya, untuk ini menurut data ya, untuk kita mengkonsumsi itu ternyata dibutuhkan 7.000 liter. Ada tangki itu, truk tangki yang itu sekitar 3.500 ya, satu truk tangki air itu ya. Jadi bayangkan untuk kita makan setengah kilogram daging itu membuang air sebanyak itu loh, membutuhkan air sebanyak itu. Banyak nggak ya? Banyak loh itu, banyak sekali. Belum lagi dari ini ternyata kentut sapi. Jadi sapi itu kentut ternyata, dan kentutnya itu menghasilkan gas metana. Dan itu ternyata besar sekali kentut sapi itu. Ya. Terus belum lagi rumput. Nah, untuk menyediakan rumput jadi pakan sapi itu kan harus punya padang rumput ya toh. Nah, kebutuhannya itu saya di sini datanya belum dapat ya. Mungkin ada yang tahu. Jadi untuk pakan per hari itu berapa? Saya nggak tahu. Biasanya kalau sapi itu idealnya satu ekor sapi itu berapa, butuh lahan berapa? Mungkin ada yang ahli. Ada yang ahli dalam peternakan sapi. Bu Devina bisa membantu Bu Devina? Belum pernah merah sapi, Bu. Kebetulan. Paling nggak tahu, Bu. Ini sebentar. Ibu. Ini saya cek data ini sebentar. Ya, ini memang berkaitan dengan lingkungan. Termasuk tadi gas metana. Nah, gas metananya itu bisa membuat bumi kita menjadi lebih panas, dan lebih panas, Bapak Ibu. Sehingga apa? Nantinya dapat merusak lapisan ozon. Nah, jadi dari kentut sapi ternyata bisa sampai merusak ozon bumi kita ini. Gimana Pak Dodi? Sudah nemu? Namanya, oh ini Pak Ucok ini. Silakan Pak. Silakan loh Pak. 10% biomas Pak Dodi per hari. Pak Ucok ini. Pak Ucok mungkin punya pengalaman ya sepertinya. Silakan loh Pak Ucok. Karena Pak Ucok pernah di peternakan. Untuk sapi itu 10% biomas. Biomas itu berat badan ininya. Jadi makanannya mereka makanannya rumputnya itu 10% ya? Dari berat badan. Kalau 300 kilo beratnya di 30 kilo. 30 kilo sehari, 30 kilo rumput. 400 ya 40. Kira-kira segitu. Biomas itu istilah peternakan berat ternak kita, Pak. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ucok. Jadi intinya itulah. Jadi kita bisa menghemat nomor 1 tadi air kalau kita mengurangi konsumsi daging. Yang kedua adalah mengurangi produksi gas metana. Yang ketiga adalah mengurangi perambahan hutan. Karena dengan kita merambah hutan dibuka untuk lahan untuk mengolah sapi itu kan berarti kita kehilangan oksigen yang banyak sekali. Jadi itu yang makanya sejak di kelas basic Pranik Healing kita anjurkan para siswa kita untuk belajar mengurangi mengkonsumsi daging. Nah, gimana teman-teman yang lain? Ada lagi apa yang selama ini yang ini itu ada. Bu Laksmi? Oh ya, termasuk ini ternyata yang namanya untuk pertanian ya, pertanian kita menghasilkan kedelai apa dan sebagainya gitu ya, yang biji-bijian itu ternyata 40% hasil pertanian di dunia ini adalah untuk memberi makan sapi begitu. Sapi dan ya itu ternak lah begitu. Jadi itu yang luar biasa. Ini ada Pak Yohanes ini. Kita di Lombok. Juga masalah sampah, terutama sampah langsung,
dibuang ke sungai dan akhirnya sampai ke laut. Terutama kalau musim hujan laut tercemar. Sampah yang bermasalah adalah plastik dan pipet plastik. Oke. Ini sumber masalah bagi hewan laut, terutama penyu. Action plan yang kita lakukan adalah bekerja sama dengan penduduk serta para tokoh masyarakat juga dengan mengadakan bank sampah. Mencerahkan masyarakat kampung punya tantangan besar karena mereka tidak melihat gambar besarnya, hanya berpikir yang pendek saja. Kalau laut sehat, ini akan mengurangi konsumsi daging sapi karena bisa diganti dengan ikan laut. Ya, benar ya. Sehingga memperkecil gas dari sapi atau kentut sapi, mengedukasi masyarakat desa agak susah karena untuk itu kita melakukan dengan mendatangkan dalang wayang kulit dengan cerita bahaya pencemaran laut. Ya. Oke, baik. Dari Pak Yohanes ternyata di di Lombok. Nah, memang kalau kita lihat di desa ya, kadang-kadang yang menyedihkan itu adalah sungai itu adalah tempat sampah. Ya, jadi kalau orang itu punya sampah, buangnya kemana? Sungai. Karena bagi mereka ketika dibuang sungai ya sudah, habis itu mereka hilang gitu aja kan. Mikirnya udah selesai urusannya. Itu masih banyak terjadi sampai sekarang. Itu kalau kita lihat jembatan ya, jembatan, kemudian ada sungai, wah seringkali kan sekarang itu dipagari, kasih pagar yang tinggi kan, dipagari tinggi. Kenapa? Banyak orang masih melakukan itu. Mereka membuang sampah itu di jembatan. Ini sebenarnya yang sangat menyedihkan. Padahal sungai itu kalau ibaratnya manusia itu adalah pembuluh darah. Ya bayangkan kalau pembuluh darah kita ini kan kotor, darah kotor kan jadi sakit kolesterol, kemudian sakit gula dan sebagainya. Kemudian belum lagi kan nanti menyempit atau menyumbat, penyumbatan akhirnya kena stroke. Ya, bumi pun juga demikian. Kalau kita membuang sampah itu ke air seperti tadi sampai akhirnya masuk bukan hanya sungai tapi sampai akhirnya kan bermuara ke laut, itu sungguh-sungguh merusak ekosistem. Dan bahkan suatu prediksi kalau kita tidak melakukan apa-apa, nanti tahun 2050 jumlah sampah di lautan itu lebih besar daripada jumlah ikannya. 2050 itu anak kita loh ini, cucu kita loh ini. Nanti masa anak kita mau makan apa? Kalau ikan sama sampahnya lebih banyak sampah, wah nggak terbayangkan kan? Oke. Apalagi sekarang kan banyak ditemukan Pak di dalam perut ikan isinya sampah. Mikroplastik ya, sampah ya. Ya banyak juga ikan-ikan yang mati ya, ikan paus gitu. Ternyata kemarin ada yang mati, ternyata karena dia makan sampah plastik. Ya, karena dia nggak tahu ini kayak ikan ya dimakan begitu. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Ya, penyadaran apa yang teman-teman dapatkan setelah Anda mengikuti sesi Rabu ini ketika kita diskusi tentang lingkungan hidup? Kira-kira ini perlu dilanjutkan tidak? Maksudnya juga nanti gitu kan? Karena kalau kita bicara tentang ini dan ternyata artinya efeknya itu ternyata kurang berdampak. Nah, itu kan perlu kita pikirkan ulang. Nah, ini Bu Devina nulis bahwa gas metana itu efek kontribusinya 25 kali lebih besar kepada climate change ya. Ya tadi memang kalau kotoran sapi bisa dikonversi jadi energi kalau dikelola menjadi biogas. Tapi yang namanya kentut, itu ternyata kentut sapi itu ngelolanya bagaimana coba ya? Iya Pak, cuma mau nambahin aja tadi. Iya benar ya. Jadi metana itu kan banyak disampahkan tadi. Ya. Jadi memang sampah itu memang banyak banget masalahnya. Jadi memang penanganan sampah itu yang tadi Ibu Amber bilang ya harus ada reviews-nya dulu. Jadi harus produksinya tuh sebaiknya tidak dihasilkan. Kalau kita bisa mengurangi untuk membuat sampah itu akan jauh lebih bagus karena yang kita kerjakan untuk memilah sampah dan lain sebagainya itu hanya mengelola impact-nya, tapi tidak menangani root cause-nya, tidak menangani sumber masalahnya. Kemudian untuk yang kaitannya dengan perubahan iklim,
selain gas metan itu juga gas-gas yang ada F-nya ya. Itu efeknya malah 22.000 kali lebih besar untuk climate change. Itu kayak hairspray, kayak AC. Nah, itu yang sangat besar untuk yang ozon. Satu lagi tadi saya mau menanggapi tapi keburu yang pemakaian air. Jadi kalau tadi Pak Dodi bilang kalau lagi sabunan jangan nyala terus kan airnya. Nah, itu kalau cuci tangan juga Pak. Apalagi sekarang cuci tangannya pakai sabunnya harus 20 detik ya. Itu airnya dimatiin. Harus semakin sering cuci tangan 20 detik, nah airnya harus dimatikan. Jadi memang air tuh sangat kritikal dan banyak. Jadi kita kayaknya kalau menurut saya kita harus mengumpulkan cara juga untuk pemanfaatan air atau pengelolaan air yang misalnya datang dari kita untuk dari hujan, jadi macam-macam ya. Jadi air itu salah satu sumber daya yang mesti dikelola dengan bijaksana juga. Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu Devina. Ya, sorry nambah lagi deh yang air karena air tuh seru banget sih. Tapi suka main air ya. Suka main air. Jadi kalau kenapa Bu Yofi? Enggak, nanti Bu Devina bawain lagi sesi air, Bu. Ya, silakan. Enggak, sebabnya kalau tadi Pak Dodi bilang kalau kita mandi pakai bathtub ya. Kalau di Jepang juga pakai bathtub. Cuma bathtubnya kecil. Cuma yang saya pernah tinggal di Jepang, saya pernah ke Jepang sama seminggu, tapi tinggalnya di tempat Airbnb gitu. Jadi tinggalnya di rumah-rumah penduduk kan. Bathtubnya kecil terus ada tutupnya, jadi kayak bak tapi ada tutupnya gitu loh. Jadi saya tanya kenapa harus begitu. Jadi mereka habis mandi tuh airnya nggak dibuang, jadi dipakai sampai 3 hari. Karena kan memang juga kadang-kadang dingin, jadi airnya nggak dibuang. Jadi entah itu bisa dipakai lagi, entah untuk cuci-cuci yang lain, entah cuci, maksudnya yang dalam konteks-konteks hygiene ya lah, masih tetap dijaga, tapi untuk cuci-cuci lap, untuk cuci-cuci yang lain-lain tuh masih dipakai lagi airnya gitu. Kemudian WC-nya juga lucu. WC-nya itu jadi jadi kalau WC kita kan ngambil airnya tuh dari bawah ya, diisi dari bawah. Kalau dia tuh dari atas. Nah, di atas itu jadi kayak ada keran, terus bawahnya tuh ada bolongan. Jadi artinya kalau kita mau sikat gigi, kita ambil dulu airnya itu, setelah sikat gigi, jadi airnya langsung buat nge-flush gitu. Jadi air bekas sikat giginya itu untuk nge-flush. Jadi segitu iritnya, segitu berharganya air sampai kecil-kecil kayak gitu diperhatiin. Jadi toilet di Jepang tuh memang lucu banget. Sama ini satu lagi, kan kalau sampai segitunya ya, sampai aspek sosialnya juga diperhatiin. Kalau kita kan kalau di WC umum, kalau di public toilet itu kan kalau kita mau ke WC itu mau kentut atau apa, mau mungkin kayaknya sakit perut gitu, ngebom gitu ya kan, suaranya besar ya. Kan kita malu kan, jadi sebenarnya kita suka nge-flash tuh sembari ngebarengin suara-suara yang gitu supaya nggak gitu malu. Taktik ya Bu ya, biar. Iya, supaya nggak malu Pak, sama nggak bau kan. Nah jadi kalau di toilet di Jepang di toilet umumnya itu ada pencet-pencetannya itu untuk bunyi suara-suara air gerujukan gitu, tapi tanpa ada air. Jadi ada musiknya gitu supaya untuk kamuflase gitu. Jadi ya sampai gitu-gitunya diperhatiin, saking berharganya itu air gitu. Demikian Pak sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Devina. Keren banget ya. Ternyata di Jepang sampai segitunya loh dipikirkan detailnya. Iya, toilet itu kayaknya seni banget di Jepang udah kayaknya. Terima kasih. Thank you Bu sharingnya. Gimana teman-teman lainnya? Ini di Australia itu air juga mahal sekali. Dan sebagian orang itu jadi menampung air. Jadi air kalau dipakai untuk mencuci apa, itu nanti ditampung, dipakai untuk menyiram tanaman.
Jadi untuk tanaman itu ada 2 macam. Mereka menandu air dari air hujan. Itu satu. Yang kedua, menandu air untuk dari cucian-cucian itu. Jadi buat nyirami tanaman. Itu kalau di sini. Cucian itu termasuk kayak cuci baju gitu bisa juga. Cuci baju, cuci piring itu bisa. Oh, oke. Katanya sih malah itu kalau ada sabun-sabunnya gitu malah menyehatkan tanaman. Oh ya. Ya cuma repotnya tuh kalau di sini tanaman kalau pas winter gini nih mati. Kecuali yang tanaman besar, bro. Itu di sini sih. Oke. Thank you Bu Rani sharingnya. Jadi sampai titik terakhir dipergunakan airnya ya Bu ya. Ya. Betul. Mungkin kita bisa mencontohnya juga nih. Ya. Terima kasih. Mungkin sabunnya memang sabun ramah lingkungan Bu. Jadi tidak menyebabkan tanaman mati atau rusak gitu ya mungkin. Karena kan ada beberapa juga sabunnya ya sabun ya biasa gitu. Ya. Nggak ngerti ya yang biasa buat sabun mesin cuci untuk piring, untuk sama yang biasa untuk mesin cuci itu loh. Oh. Kayaknya sama sih di mana-mana. Kalau ini perlu tanya Pak Mirza ini pabriknya sabun ini. Pak Mirza ini kan produsen sabun ini. Bagaimana? Apakah memang sabun cucian itu bisa untuk nyiram tanaman dan sebagainya ini? Sebenarnya pupuk itu Pak Dodi memang ada kandungan surfaktannya gitu. Cuma ya dosisnya itu yang harus diatur. Jadi kalau kita misalnya nyuci tangan masuk ke ember ya kan, satu kayak garam gitu, satu tangkup sabun powder bubuk, kalau cuma satu ember ya begitu digerojok ke tanaman dia pasti matinya. Jadi harus ada perimbangan yang baik. Memang benar dalam istilahnya, dalam misalnya deterjen bubuk aja itu kandungannya ini ya banyakkan garamnya Pak Dodi dibanding surfaktannya. Tapi jadi kalau bekas cucian seringkali ya kalau dosisnya pas gitu ya itu malah benar memang bermanfaat. Oke. Jadi saya boleh komen sedikit. Ya masalah sabun ya. Saya kebetulan juga selama pandemi ini memang lebih banyak berkegiatan di kebun dan nanam-nanam segala macam, melakukan composting dan lain-lain, sehingga akhirnya belajar cukuplah tentang masalah tanaman dan organik ini. Kalau sabun itu pada prinsipnya sebetulnya kalau dibilang baik buat tanaman bukan memperbaiki tanamannya, tapi lebih kepada membunuh hama. Karena sabun itu sifatnya emulsi, memecah minyak. Nah, hama itu banyak yang tubuhnya itu dilapisi oleh lapisan lilin atau lapisan minyak yang itu pecah oleh sabun. Termasuk juga coronavirus. Coronavirus itu cangkangnya itu terdiri atas lapisan lemak. Sifat sabun atau deterjen itu adalah mengikat minyak dan air dengan cara dia mengikat minyak di satu kaki, mengikat air di satu kaki, kemudian minyak yang dia ikat itu kemudian dia pecah sehingga rusak dan setelah pecah kemudian bisa bercampur dengan air. Itu yang dilakukan oleh sabun. Dan kepada tanaman selain dia bisa merusak hama juga dia punya sifat menempel. Menempel itu artinya kalau kita memberikan anti hama ke tanaman, banyak yang menyarankan untuk menambah sedikit sabun atau deterjen supaya anti hama organik yang kita siram itu agak lama bertahannya nempel di daun atau di tanah.
Jadi dia tidak memberikan fooding atau memberikan makanan kepada tanaman, tapi membunuh hama. Nah, tapi kalau di dalam organik sebetulnya tidak dianjurkan untuk menggunakan deterjen, karena prinsipnya kita bukan membunuh tapi mengusir dan menjaga keseimbangan. Ya, ini sebetulnya sama dengan prana juga. Semua makhluk hidup itu ada untuk keseimbangan. Jadi kalau kita menggunakan anti hama ya anti hama organik itu sifatnya bukan pestisida, bukan membunuh ya, tapi menjaga keseimbangan. Hama tetap ada tapi ya jangan banyak-banyak untuk ganggu daun kita, akar kita dan lain-lain. Ya ini selama setahun lebih ini saya berkebun dan menanam banyak sekali tanaman-tanaman di halaman, dan akhirnya terpaksa harus belajar juga tentang prinsip-prinsip organik dan lain-lain. Termasuk tadi ya masalah metan ya. Metan ini di dunia ada namanya Global Methane Initiative atau GMI. Itu misinya adalah mereduksi metan, dan memang yang terbesar itu adalah dari agriculture. Itu dari proses dekomposisi produk-produk ini, produk-produk samping dari hewan. Jadi manur, kotoran hewan. Kotoran hewan itu dekomposisi, kotoran organik semua didekomposisi. Proses dekomposisi ini adalah bakteri bekerja di bahan organik itu. Bekerjanya bakteri itu adalah memakan makanan dan kemudian mengeluarkannya lagi menjadi bahan yang punya kemampuan untuk memberi makanan kepada tumbuhan. Nah, dalam proses dia makan itu dia butuh energi dan dia kemudian mengeluarkan sisa pembakaran. Nah, sisa pembakaran inilah yang kita sebut dengan metan. Jadi metan itu adalah produk samping dari proses dekomposisi. Dan yang paling bahaya memang proses dekomposisi yang bersifat anaerob. Karena anaerob ini menimbulkan bau yang nggak enak itu. Kalau dekomposisi dari bakteri aerob, dia tidak menimbulkan bau. Tapi dia menggunakan oksigen lebih banyak dan menghasilkan CO2. Ini sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Mbak Yofi, Mas Dodi. Ya. Keren banget, luar biasa. Cok, kayaknya besok kapan-kapan bisa kita undang untuk ini share yang hasil karyanya selama 1 tahun itu Pak. Mungkin bisa menginspirasi bagaimana mengubah lahan di rumah ini menjadi pertanian Pak, pertanian organik ya. Boleh ya Pak Ucok? Bun ece Mas. Ya nggak apa-apa. Ya kan semua harus kita mulai dari yang ece-ece. Ya, harus mulai dari yang apa adanya, bukan yang ideal gitu ya. Barangkali nanti kapan-kapan bisa menginspirasi yang lain. Karena kadang-kadang ya gitu, kita bingung ini punya tanah, punya kebun mau diapain ya begitu. Ya kan? Oh ya, dulu kan pernah juga Bu Cynthia itu pernah cerita tentang permaculture ya. Permaculture. Jadi bahwa kita itu kalau punya lahan ukuran tertentu kita bisa tidak perlu beli sayur lagi ya, tidak perlu semua sudah kita hasilkan. Jadi dari lauk pauk, dari sayur itu sudah dari kebun sendiri. Itu keren sekali sebenarnya kalau bisa seperti itu. Ya mungkin nanti Pak Ucok ini mengarah ke sana, mulai menginspirasi, bisa nanti sharing di lain kesempatan. Terima kasih Pak Ucok. Pak Ucok share. Terima kasih Pak Ucok. Ya, sama-sama Mbak. Baik, ini rupanya diskusi kita malam hari ini seru juga ya, teman-teman. Ini masih banyak chatnya nih Pak. Pak Dodi mungkin ada mau ini Pak. Ini ada juga ini dari Bu Laksmi. Kentut sehat Pak Dodi. Kasihan sapinya kalau nggak boleh kentut nanti kembung. Benar juga. Wah, jadi kalau punya sapi harus dijaga jangan sampai masuk angin. Karena kalau masuk angin sering kentut itu, apalagi bikin metananya tambah banyak. Oke, dosa peternakan terbesar itu sebenarnya di pakan ternak dan penebangan hutan ya. Ya itu juga satu masalah yang serius ya. Agriculture memang menyumbang gas rumah kaca besar. Salah satu cara menghemat karbon dari pertanian adalah pakai cara-cara bertani yang baik. Salah satunya menghemat penggunaan air dan lahan.
Ya, oke, Mbak Yofi, rasanya kita sudah cukup diskusi malam hari ini ya. Cukup ya. Nanti minggu depan kita juga akan undang narasumber yang akan sharing tentang membuat kompos ya. Tadi kan cerita tentang kompos tadi. Jadi nanti membuat kompos dan mungkin kalau ada lagi juga tentang biopori. Jadi bagaimana supaya kita bisa menangkap air ya yang turun dari hujan itu tidak langsung pergi ke selokan dan ke sungai, tetapi supaya tetap tinggal di tanah di lingkungan sekitar kita. Oke, gitu Mbak Yofi. Terima kasih Mbak Yofi dan teman-teman semuanya.